Pelapor kita hari ini namanya adalah Ara. Ara ini baru menikah dengan suaminya Raja setahun ini. Tapi Ara curiga kalau suaminya Raja ini kambuh lagi penyakit playboy-nya. Beberapa waktu terakhir ini Ara selalu mendapatkan teror di rumahnya yang dia tidak tahu itu dari siapa. Dia curiga mungkin saja itu ada hubungannya dengan perilaku suaminya di luar rumah. Gimana sih, Nes? Ini udah nyampe jalannya? Ini sih rumahnya yang mana nih? Sherlock di sekitar sini nih Mas Uya. Sesampainya di rumah Ara, kita bingung rumah Ara yang mana karena Sherlocknya hanya menunjukkan jalanan di sekitar rumahnya. Nah, cuma sekitar ini rumah banyak, masa lo kotok-kotokin satu-satu sih? Tapi bener kok titiknya sih di sekitar sini. Jadi, selagi kita melihat dan mencari tahu di mana kira-kira rumahnya, tiba-tiba di suatu rumah di depan kita melihat seseorang sedang celingak-celinguk dan orang tersebut melempar sebuah benda ke sebuah rumah. Itu apa? Itu cowok pakai tudung kepala gitu. Kayaknya misterius banget Jadi ya. dia ngelempar-ngelempar. Itu jangan-jangan rumah pelapor kita kali. Wah, aku mana tahu Mas Uya, Rumah tapi pelapor dia yang mana nih? lokasinya sih di sini memang. Tapi itu bukan pelapor kita kan? Bukan, itu bukan pelapor kita yang jelas. Mencurigakan celingak-celinguk. Dia datang ke sini. Dia berhenti. Nengok sini. Kok dia sempat melotot ke arah kita sih Mas Uya? Ngapain sih lihat sini? Kenapa dia menatap kita seperti itu? Seakan-akan kita ada urusan dengan dia. Jangan-jangan dia yang ngasih teror ke pelapor kita. Kita rumah. Kita turun aja. Ayo. Apa tuh, telepon. Tiba-tiba saya suruh Nesa untuk menelepon Ara pelapor kita. Halo, malam dengan Ara. Halo, malam dengan Ara. Ini Mbak Nesa ya? Iya, ini saya Nesa dari tim Antv. Iya, saya sendiri Mbak. Saya udah di titik location kamu. Saya udah di titik share location Kamu keluar kamu. rumah deh, keluar rumah Tapi deh. nggak tahu rumahnya yang mana. Kamu bisa keluar rumah nggak ya? Oh iya Mbak, bener ya Mbak, bener ya? Saat telepon diangkat, tiba-tiba terdengar suara. Iya Mbak, ini saya juga. Astagfirullahaladzim, aduh Mbak, tolongin aku. Kenapa? Mbak di mana ya? Kenapa? Kamu udah keluar ya? Kamu udah keluar? Oke, kita langsung ke sana. Mbak, ini saya keluar ya Mbak ya? Biar Mbak. Aduh, tolong dong Mbak. Mbak, tolong dong Mbak, buruan cepat. Iya, kita lagi jalan ke sana. Iya, kita lagi jalan Ini ke kamu sana. ya? Mbak. Ini nih aku, ayo Mbak, tolongin dong Mbak. Ada apa? Nih Mbak, itu apa ya? Aku takut bukanya. Ini dari mana? Ternyata itu tadi yang kita lihat yang dilempar rumahnya itu adalah rumahnya pelapor kita. Tahu gitu dari tadi kita turun dan kita masih bertanya-tanya. Orang tadi itu siapa yang melempar sesuatu ke rumah tersebut? Kok ada foto? Itu foto siapa? Apa nih? 13 Desember. 13 Desember itu apa? Foto siapa itu? Foto suaminya yang mukanya dicoret-coret dengan wanita lain yang jelas-jelas itu bukan Ara. Coba nih lihat deh. Nih, ini suami kamu. Iya, ini suami aku Kok dicoret-coret begitu? Cewek digendong tapi mukanya dicoret-coret. Ini bukan kamu? Bukan Yakin, tapi ini kan memang mukanya nggak jelas. Jangan-jangan itu kamu. Enggak, bukan aku Mbak. Tapi Masa aku nggak tahu sih Mbak foto sendiri. tapi Aku tanggal nggak kenal foto sama suami aku. 13 Desember ini lo kenal? Iya, itu aku sama pacaran aku sama suami aku pertama kali. Anniversary suami kamu sama suami kamu? Iya. Loh, kenapa ada tanggal anniversary kamu sementara ada gambar suami kamu dengan ini kamu kali kamu lupa? Bukan Mbak, masa aku lupa sih. Tapi Ya masa kenapa kalau ini dicoret-coret? dia dilemparin gini, Iya, diteror. bukan. Aku Pas juga menurut nggak aku tahu. sih, menurut aku mungkin ada orang yang nggak suka sama hubungan mereka Mas, makanya meneror. Tapi udah sering dapat teror kayak begini? Iya sering sih, tapi kayak Gambar kemarin- begini juga? Enggak juga, kemarin tuh kayak foto sapi gitu tapi nggak ada palanya sih. Apa? Ada yang ngirim foto sapi binatang sapi, Iya, terus tapi nggak ada palanya. nggak ada kepalanya. Terus kamu cerita sama suami kamu nggak kayak gini? Enggak, Mas, makanya aku bingung harus cerita mulai dari mana. Kenapa kan kamu punya suami? Kenapa nggak cerita sama suami kamu ya Nes ya? Iya, harusnya kamu cerita ke suami Enggak, kamu. soalnya akhir-akhir kita suami aku kan juga jarang pulang ke rumah. Pulangnya telat terus, kalau pulang langsung meeting, aku jadi nggak ada waktu buat cerita sama dia. Pagi-pagi dia udah Tapi ada yang kamu curigai nggak punya musuh atau musuh kerja suami kamu mungkin, teman kerjanya? Tahu aku sih enggak ya, suami aku kan teman-temannya baik-baik aja ya. Soalnya dia sering juga jalan sama teman-teman kantornya, tapi nggak tahu ya kalau sama mantannya. Soalnya dulu suami aku playboy banget gitu, dulu Mbak. suami kamu playboy. Iya. Ayo Mas, yuk Mbak, masukin Mbak. Gak enak kok di luar yuk, Mas. Silakan. Tapi ini nggak apa-apa nih ada suami kamu. Lalu kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kita melihat
ada beberapa foto yang dipajang. Itu adalah foto Ara dengan suaminya. Kalau dari foto sih saya lihat sekilas muka suaminya ini seperti orang-orang baik-baik. Tapi emang ganteng sih. Wajar aja kalau memang dulunya playboy. Ya jadi suami kamu dulu playboy? Iya, Mungkin ada sempat ada mantannya sakit hati sama kamu nggak? Iya, aku juga nggak tahu. Iya, Pak. Di tengah Ara sedang menceritakan masalahnya, tiba-tiba dari dalam muncul. Tapi saya lihat suaminya tuh baik-baik aja, sopan. Dan apa ya, nggak temperamen, nggak mencurigakan. Seperti orang yang baik-baik saja. Maksudnya acara yang kayak di TV-TV itu ya? Enggak dong, Oh, kalau nggak enggak. sama mama gitu, enggak. Aku mau bikin ini channel YouTube. Tapi untung Ara pinter, dia punya alasan kuat agar suaminya tidak curiga. Kita ini lagi ngebantu YouTube channelnya Ara. Serius nggak bohong kan? Enggak, nggak mungkin dong Mas, aku pakai acara ala-ala gitu. Aku mau bikin channel YouTube, bener ditanya Mas Uya deh biar kamu percaya. Iya benar. Benar. Mau kolaborasi mas. Aku mau meeting dulu ya. Kamu mau berangkat ya? Hati-hati ya Pak ya. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Kita ikut. Tapi suami kamu baik banget. Iya, kelihatannya kayaknya nggak mungkin dia punya musuh deh. Tunggu dulu sampai suaminya pergi dulu. Kameramen kita melihat saat keluar rumah, Raja suaminya Ara ini memungut batu bata yang tadi dipakai untuk teror. Dan aneh nih, perilaku dia aneh dengan batu bata ini. Nggak tahu nih, apa dia tahu, apa dia bingung kenapa ada batu bata, apa dia terlibat dengan teror ini, kita nggak tahu. Tim, kalau ada yang jaga naik motor, takut-takutnya kita ketinggalan ya. Kamu ganti baju dulu atau bawa pakai sepatu dulu? Ah iya pakai sepatu dulu, siap. Tapi kita putuskan untuk kita ikuti suaminya. Pintunya nggak ditutup? Mas Uya tolong dong tutupin pintu rumahku ya. Tolong. Memang kacungnya pakai nyuruh-nyuruh gua lagi. Untung lo cantik tuh mau disuruh-suruh. Kan saya masuk ke mobilnya belakangan. Ara sama Nesa udah di dalam mobil. Tapi pas saat saya mau buka pintu mobil, saya melihat di belakang mobil. Enak aja gue disuruh tutup pagar. Bener-bener keterlaluan tuh cewek. Astagfirullahaladzim. Jadi saya melihat seperti wanita yang tadi misterius, yang tadi melempar benda teror tadi ke rumah Ara. Tapi pas saya lihat lagi hilang, orangnya nggak ada. Itu siapa? Lo lihat nggak? Loh. Hah? Ya udahlah kita mesti ikutin. Yaudah, kita mesti ikutin suaminya. Yuk. Pas kita ikutin ternyata Raja nih berhenti di sebuah toko bunga. Dan yang gue lebih penasaran lagi, Raja itu terlihat akrab banget sama tukang bunganya. Oh iya Bas, yang berapa Bas? Yang ini kayaknya yang ke-27, 28 gitu sih Pak. Banyak kali Bas ya? Iya, lumayan. Tolong ya Pak ya. Gue juga sempat ngedenger Raja ngomong 27, 28. Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan teror? Iya nih Pak, alhamdulillah. Udah Pak ya. Terus kita amati dari jauh dan ternyata Raja nih membeli 2 buah tangkai bunga. Jangan ikuti jalan lagi. Kita ikuti lagi dan ternyata Raja berhenti di sebuah rumah. Dan di rumah tersebut kita melihat dia menemui seorang wanita. Loh, siapa nih? Raja begitu kelihatannya kayak memohon-mohon. Sementara wanitanya kayak nggak terima, kayak kesel, kayak marah-marah sama Raja. Akhirnya Ara melabrak Raja dan disitulah Raja kaget. Mas, kamu ngapain? Hah? Kamu ngapain kesini malam-malam gini? Kamu bohongin aku selama ini, hah? Raja pun bingung karena tadi setahu Raja alasan kita datang ke rumahnya adalah kita pengen buat channel YouTube. Enggak, kamu bilang meeting setiap hari sama aku pulang pagi, pergi lagi ketemu cewek model gini, Mas. Ini maksudnya apa-apaan coba? Kan kamu bilang di rumah nggak ada apa-apa. Ini apaan? Coba YouTube. Hah? Enggak, emang aku sengaja, aku bohong masalah YouTube. Aku pengen tahu kamu ngapain selama ini sebulan, kamu berubah, tahu nggak sih?
Biar semua orang tahu kalau kamu selingkuh sama cewek model kayak gini. Lo? Hah? Ya ampun mas. Maksud lu gue cewek apa? Aduh lo gak ada kelasnya sama gue. Mas please lah kalau nyari Lo. selingkuhan tuh yang lebih oke. Ya, emang ini siapa sih? Pikir ya. Udah deh, sebelum terlalu jauh. Nanti aku jelasin di rumah. Udah. Iya kenapa gak sekarang gak aku Ya, tanya kamu lu tidak jelasin bisa. ke dia dong, ini siapa lo? Pasti dia Siapa model Sekarang kayak sekarang gini, cewek Mas? mana? Kamu Cewek mana yang aku. bisa terima malam-malam lo ngasih bunga ke cewek lain? Kamu tahu, kamu bakalan ngerusak segalanya. Rencana aku tuh Iya, udah. ya rencana yang mana? Enggak kamu jelaskan. Rencana apa? Ini Kamu istri kamu lo. paham gak sih aku istri kamu? Oh, jadi ini istri lo yang lu bilang kayak bibirnya itu kayak mercon. Ah, kamu ngomong gitu? Aduh lu diam deh, berisik deh lo. Gue tuh Pantes istri aja lo lo tuh nggak diam betah di lo. rumah, Lo ya. tuh cuma selingkuhannya lo diam. Bisa. Pantes lu gak betah. Mas di jelasin rumah. sekarang nggak? Mulutnya Diam, udah diam, kayak diam. nenek lampu. Ntar aku tidur di luar. Ya itu sih resiko lu, ngapain lu juga Ya, datang-datang? oh my God, Udah, ya. sekarang Kamu gini deh, ngomongin aku lu kayak gitu. lu Nggak, kamu jaga diam lah. deh, lo diam Lu deh. jaga laki lu Udah, baik-baik. udah, Lu udah, nggak udah, suka, udah, lu udah, nggak udah, suka, udah, lu udah. datang-datang lagi. Oh kalian Lu juga jaga ada suami suami gue. gue. Udah. Wanita tersebut mengusir kita dan dia masuk ke dalam. Dan yang membuat kita jadi bingung dan sedikit percaya atau enggak harus percaya adalah saat raja dia berani bersumpah membawa nama Tuhan. Tega kamu doain aku. Diem. Buktinya apa kamu di sini? Lu sumpah lu bawa nama Cewek Tuhan. siapa? Yakin? Lu bukan selingkuhan lo. Itu bukan selingkuhan lo. Rencana apa? Enggak, rencana apa? Enggak, kamu jelasin aku tuh istri kamu, Mas, kamu paham gak sih? Kamu jadi ada rahasia, lo Mas, kamu sebulan tuh udah berubah, paham gak? Tega ya, Mas? Jelasin, enggak, aku gak mau tahu jelasin sekali. Itu cewek siapa? Itu cewek siapa, Mas? Aku akan jelasin kalau waktunya tepat. Itu kan Kapan? sekarang udah. Aku udah tahu semuanya, kamu kapan? Ini waktu yang tepat, itu jelasin semuanya. Mas, please lah, please. Mas, Udah. Mas, Udah biarin. jelasin sekarang, Mas. Jelasin sekarang. Kamu jelasin aku istri kamu loh, Mas. Mas, jelasin, Mas. Mas. Udah. Kamu tega Udah ya, kita Mas? ikutin aja, kita ikutin. Satu motor ikutin, satu motor ikutin. Ya, raja kan pergi tanpa penjelasan. Kita masih belum tahu nih itu cewek siapa, ada hubungan apa. Tapi ya kita putuskan untuk ikutin raja. Dia berhenti, dia stop, dia berhenti. Jangan jaga jarak. Di rumah tersebut kita melihat raja sedang bersama seorang wanita. Lagi-lagi wanita, berbeda dengan yang tadi. Dia juga memberikan setangkai mawar. Namun bedanya kalau yang tadi ceweknya marah-marah, yang ini kelihatannya wanitanya itu kayak senang. Kayak terlarut sama raja. Tunggu. Lu ingat nggak tadi yang di toko bunga tadi? 2728 maksudnya? Yang ini kayaknya yang ke-2728 gitu sih, Pak. Iya. Mungkin nggak sebanyak mantannya yang dulu atau gimana? Emang mantannya banyak banget dulu? Kamu banyak Banyak banget mbak sebelum nikah sama aku aja. Iya. Sebenarnya dia tuh sempat mau nikah gitu sama mantannya, tapi aku nggak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba akhirnya dia nikah sama aku. Jangan kamu yang ngerebut dia dari... Kalau pelakor kali ya? Enggak sih, aku tahu sih dia udahan. Soalnya si Mas Raja juga nggak cerita apa-apa lagi. Itu siapa cowok datang? Saat kita sedang memantau dan mengintai, datanglah seorang laki-laki ke rumah tersebut. Dia marah-marah. Apa jadi rame-rame gini? Mas turun yuk Mas. Iya, ayo Mas. Kita turun dan ternyata laki-laki tersebut adalah Tunggu. Mas Raja. Bentar Mas, bentar ya. Ini suami aku, ini siapa? Nah ini istri saya. Kamu istri dia, terus ngapain kamu ngasih bunga ke istri orang? Tar dulu deh, ini kenapa sih kalian lagi? Ada apaan sih? Kan kamu udah bilang, aku nggak suka kalau kamu kayak gini. Aku kayak gini aja, kamu udah berapa cewek Mas yang kamu kasih bunga? Gimana aku nggak pakai mereka? Coba minta tolong mereka. Aku tahu dari mana? Bisa sabar nggak sih? Kalau udah saatnya lepas. Enggak, kamu ada hubungan apa enggak sama nih cewek? Enggak, masalahnya tadi dia mesra-mesraan sama suami aku. Tapi yang jelas kita melihat tadi mereka mesra-mesraan. Yang nggak mesra-mesra banget sih, cuman hangat. Jadi kamu mantannya dia? Iya. Kamu kenal nggak sama dia? Aku nggak kenal, aku juga nggak tahu kamu nggak pernah cerita apa-apa. Lala. Jadi raja datang ke rumah seorang wanita yang udah bersuami di saat suaminya pergi. Ini kan kurang ajar banget nih. Tapi kita masih belum jelas ada urusan apa raja ke rumah tersebut. Mas, jelasin dong Mas. Lo nggak bisa kayak gini. Ini cewek yang kamu kasih bunga loh Mas. Aku aja selama jadi istri kamu aja nggak pernah kamu kasih bunga. Terus dia mantan kamu doang loh.
Jelasin sekarang, Mas. Oh, jangan-jangan ini kan yang namanya raja. Lo kan yang namanya raja. Enggak, lo yang namanya raja. Mas jadi Ya kenapa? Memang ada apa? Sampai akhirnya kita nggak tahu raja keceplosan atau emang dia pengen ngomong itu, dia bilang bahwa Aku cuma mau tanggung jawab. Berarti selama ini kandungan ini bukan anak aku. dia lagi hamil. Dia lagi mengandung anak kami, Mas. Oke, ini tanggung jawab apa nih? Apa, Mas? Entar dulu. Enggak ada hubungan sama sekali ke situ. Enggak. Sekarang jelasin. Wah, masih ada urusan sama lo. Kamu masuk. Lihat, lo tunggu di sini. Gua masih ada urusan sama lo. Kamu masuk. Suaminya menarik wanita tersebut ke dalam rumah dan dia minta raja untuk tunggu di situ. Tapi Tanggung jawab apa? Kamu tanggung jawab, kamu hamilin dia. Enggak. Kamu tuh jangan sampai mikir yang jauh-jauh ya. Aku tuh nggak ada apa-apa. Enggak, terus maksud kamu tanggung jawab apa? Dia lagi hamil, Mas. Udah, aku udah pusing ah. Tau nggak? Aku cuma mau nyelesain masalah aku. Tapi gara-gara kamu semuanya tuh jadi berantakan. Ya aku kan juga mau ya, tanggung jawab. masalah apa? Lo aja nggak pernah cerita sama istri Iya, lo. cerita ini kan istri lo. Aku mau jadi istri kamu sampai detik ini loh. Nanti aku ceritain. Kapan? Udah. Mas, kamu kemana? Enggak, kamu kemana? Lu mau mana? Kamu kemana, Mas? Lu mau mana, Kamu weh? kemana? Weh, Mas, lu mau mana, weh? Raja memutuskan untuk pergi lagi-lagi tanpa jawaban dari apa yang terjadi sekarang ini. Dia pergi cuma bilang lagi-lagi belum waktunya, nanti waktunya akan saya ceritakan. Ini ada misteri apa? Ada rahasia besar apa? Oke, serang kita kejar. Weh, lu kemana? Tolongin dong, tolong. Iya, nanti diurus orang gue. Nanti ya Mas ya, satu-satu ya Mas ya. Iya Saya Mas. nggak mau kayak gini, Mas. Ini udah merusak keluarga saya, Mas. Tolong, Mas. Taruh. Bilang sama suami lo, jangan pernah ke rumah gue lagi, jangan pernah temuin istri gue lagi, ngerti? ya oke. Iya, nanti gue bilang sama suami gue. Jangan bercanda ya. Tapi gue bilang sama suami gue. Sama suaminya dia, bukan lo. Itu Mas Raja kan? Ngapain dia di pinggir jalan, Mas? Loh, dia ngapain? Ngapain sih dia? Di taman-taman gitu. Itu cewek ya? Cewek? Dia ngapain? Coba berlutut. Ngapain sih suami aku berlutut sama tuh cewek? Kasih bunga lagi, Mas. Aduh. Suami lo bener-bener belum sembuh jadi playboy. Ini ceweknya banyak banget dari tadi. Makanya, Semua ini cewek yang dikasih beda bunga. lagi ya kan? Tapi tuh cewek nolak bunga dari suami aku, Mas. Naik ke pohon Naik pohon. ngapain? Makanya. Dia ngapain? Wah, aneh nih. Naik pohon. Ternyata nih si Raja ini pakai naik-naik segala ke atas pohon. Gue tambah panik dong sama Ara. Jangan-jangan apa si Raja mau bunuh diri atau gimana? Lalu si Ara pun udah nggak sabar, dia ngajak kita dan tim untuk langsung turun ngegerebek Raja di situ. Lo siapa? Lo siapa? Sampai suami gue nggak kasih lo bunga, lo siapa? Laki lo aja yang stres masih ngejar-ngejar gue. Nah, lo siapanya? Gue suami istrinya. Tanya aja sama laki lo. Mas, lo siapa, he? Si wanita itu pergi dan kita tanya pun dia tidak menjawab apa-apa. Kata dia, lo tanya aja sama Raja. Turun, Mas, turun. Lu bisa naik gak bisa turun keterlaluan lu. Maksudnya bantuin sama suami aku dong. Kok cowok apaan? Bantuin ya. Bantuin. Bantuin dong. Lalu setelah kita hampiri di atas pohon, Ara pun penasaran dan marah-marah ke Raja. Dan lagi-lagi Raja menjelaskan bahwa Kamu ngapain sih, Mas, di pohon? Itu cewek siapa? Itu temen aku. Teman kamu. Udah, kamu ngapain kasih bunga tuh sampai berlutut-berlutut ke dia sih? Ya. Siapa? Siapa lagi, Pokoknya Mas? itu aku ada suatu urusan, tapi kamu nggak boleh tahu dulu sekarang. Ntar aku jelasin ya, pokoknya kan udah berkali-kali aku bilang seperti itu. Kamu harus sabar dong. Itu 3 cewek loh, Mas. Itu cewek ketiga loh, Mas. Ya udah, sekarang kamu ikut aku pulang. Ya, Mas, jelasin dulu dong, Mas. Aku nggak mau kamu ikut ini lagi. Mas. Nggak, udah, Mas. gak lama kemudian Raja pun memaksa Ara untuk ikut pulang. Waktu mereka lagi siap-siap naik motor, gue sempat denger percekcokan antara Ara dan Raja. Dan Raja sempat bilang kayak gini, Kamu punya kasih pelajaran di rumah itu kan? kita ikutin aja nih Mas, aku khawatir loh. Saya dia ngasih pelajaran apa, ngajarin pelajaran apa? Apa dipukul atau diapain kan? Takut, ayo. Saya masih nggak setuju sih sama Nesa. Kenapa kita disuruh ngikutin mereka? Toh mereka udah pulang ke rumah, udah malam, biarin aja, mereka kan suami istri. Nesa masih takutnya terjadi KDR.
Ngapain sih Nes masih diikutin sampai rumah gini? Jaga jarak, jaga jarak. Dia teriak nih. Lu tau dari mana dia teriak? Dia masih pakai clip-on ya. Oh iya Oh dia benar. masih pakai mic di bajunya ya? Tuh Kedengeran di kan lu. Mas Uya. Kedengeran. Aku bilang teriak juga apa? apa? Ini suara yang dengerin. Oh iya Nes, bener Nes. Ayo, ayo, ayo. Ini ya ini. Tuh kan. Wah, KDRT nih kayak ini. Tuh kan aku bilang juga apa? Kita turun dan di situ kelihatan mereka lagi kayak chaos, kayak lagi panik. Saya langsung melindungi Ara. Saya langsung bertanya kepada Raja, lu ngapain istri lu? Dan Raja malah marah sama saya. Lu ngapain istri lu? Lu ngapain istri lu? Gue nunjuk-nunjuk lu ada urusan sama Ada urusan lah, dia klien gue. Dan gue tanggung jawab karena gue tadi denger dia teriak. Enggak, sekarang gue tanya. Lu jujur, udah percaya lu sama jujur kamu diapain? ya. Lu Kamu diapain? dipukul nggak? Dipukul nggak? Enggak. Tadi lu teriak, lu jangan bohong. Iya, aku teriak Lo harus jujur. ada paketan teror di depan rumah aku lagi. Loh, jadi kamu teriak gara-gara ini, bukan gara-gara dipukul? Lu gimana sih, Nes? Lu dengernya apa lu tadi? Ya, tapi kan bener teriak. Teriak lu tahu teriaknya apa? Oke, sorry. Sorry, gue minta maaf, sorry. Oke, apa nih? Maksudnya apa nih? Ya, kita juga nggak tahu pas nyampe rumah tiba-tiba udah ada ini terus juga udah ada itu. Kita sih belum buka ya mas. Coba. Itu apa? Dan di situ terlihat Raja sedang memegang seonggok kepala dengan rambut kepalanya aja. Ini jangan-jangan kayak yang tadi ya? Iya kayak biasa. Ya aku dapetin mas akhir-akhir ini. Itu kepala boneka siapa dan siapa yang ngirim? Serem banget sih. Apalagi disertai sebuah teror, kertas bertuliskan, cinta ini membunuhku. Mas maksudnya ini apa? Kamu selingkuh? Kamu bikin orang sakit hati, hah? Sampai kita dikirim beginian. Dan Raja pun tiba-tiba dia bilang, Teror juga. Iya aku diteror mas, tapi aku takut. Maksudnya, jadi kamu juga nerima teror? Enggak, maksudnya? Iya, aku juga selama ini dapat teror. Makanya aku juga bingung. Enggak, sorry. Lu selama ini dapat teror juga? Iya. Kok kamu nggak cerita sih mas kalau kamu diteror? Kamu juga kenapa nggak cerita? Kamu biasa diteror di mana? Aku di kantor, kamu di rumah. Aku teror di rumah mas. Nah ini nggak ada komunikasi. Lu nggak cerita karena takut suami lu marah. Lu juga kenapa nggak cerita? Ini nih contohnya nih. Ini aku dapat terornya nih. Bahagiamu dari takut tuh kan mas, itu siapa? Gak mungkin dong mas, orang lain. Berarti nih kalau foto kalian diginiin berarti ada yang nggak suka sama hubungan kalian berdua. Siapa dong mas? Bahagiamu derita aku ini kan foto kalian berdua nih kan? Iya. Ini kamu pernah punya siapa gitu yang kamu kenal nggak yang saya Mas, semua rahasia aku juga kamu tahu. Kamu kali kan dulu kamu playboy. Mungkin mantan kamu kali yang dulu, coba dong kamu ingat-ingat. mantan aku. Mantan kamu kali Tommy. Nggak mungkin, kamu kan playboy, ini pasti mantan kamu bukan mantan aku. Nggak mungkin. Ini jangan saling dulu. Berarti lo diteror juga. Lo mendapatkan teror juga, lo mendapatkan teror. Berarti kita mesti cari tahu nih. Teror itu bisa jadi dari masa lalu lo. Ya, bisa jadi dari masa lalu lo. Sekarang yang paling potensi atau paling memungkinkan siapa nih? Jadi siapa yang diteror, siapa yang meneror nih? Apakah dua-duanya suami istri ini sama-sama diteror? Yaudah, kamu cerita aja deh. Ya kamu juga nggak cerita, Mas. Udah. Sekarang pulang. Sekarang kamu cerita. Mas jangan kayak gitu dong, Mas. Aku pengen tahu. Ya Raja ngusir kita dan kita merasa ini udah aman karena kita tidak melihat ada KDRT. Berarti suaminya dapat teror kan? Dua-duanya. Apa? Tutupin pagar. Ya Allah Mas, udah diusir, disuruh tutup pagar lagi Mas. Ya udah, nggak tinggal sini deh. Ayo, yuk. Tutup Mas, pagarnya Mas. Pagarnya Mas. Ayo Mas, cepetan. Mau jadi suaminya dia sih, apa tutupin pagar dia panik. Hari berikutnya kita menuju ke rumah Ara, pelapor kita. Di situ kita punya strategi. Ara bingung, ngapain kita di situ? Saya jelaskan. Gini, mungkin kamu bingung. Gimana kita mau mengetes kesetiaan suami kamu di rumah kamu sendiri? Iya. Jadi gini, kamu kan kemarin cerita setiap weekend suami kamu tuh pulangnya nggak malam kan? Iya. Jam 8, setengah 8 udah pulang ke rumah. Artinya nih kan kita sekarang maghrib nih. Iya. Ya jam setengah 7, artinya sejam, 1,5 jam lagi suami kamu akan pulang ke rumah. Iya. Cuman weekend doang suami kamu pulang ke rumah. Iya, cuma weekend doang. Dan- Kapan dan- jam setengah 8 atau jam 8 ya? Oke, pertanyaan pertama adalah suami lu weekend masih kerja? Nggak mungkin dong, ya kak? Nah berarti dia dari mana? Nah, kedua, kenapa kita pengen di sini? Jadi sekarang lu coba telepon suami lu. Tadi kan suami lu akan pulang nih.
lo telepon bilang malam ini lo nggak nginep di sini, lo nginep di rumah orang tua lo. Jadi kita kan bisa tahu saat lo nggak di rumah, laki lo ngapain. Oh, oke. Dan nanti kita punya agent penggoda, tapi nanti gue ceritain. Sekarang lo telepon suami lo dulu. Jadi saya meminta Ara untuk menelepon suaminya, bilang bahwa malam hari ini Ara akan nginep di rumah orang tuanya, tidak ada di rumah, pulangnya besok. Lo speaker aja. Speaker. Berarti lo pastikan kalau diangkat, lo malam ini nggak pulang ke rumah ya. Siapa tahu dia bawa selingkuhannya. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kamu di mana? Aku masih di kantor. Pulang jam berapa sampai rumah? Hari ini kan cepet pulangnya. Oh, ada meeting ya? Iya, hari Sabtu kan emang pulangnya cepet. Pak, kayaknya aku malam ini mau nginep di rumah Mama deh. Soalnya Mama kayaknya kangen deh. Kan aku juga udah lama nggak nginep di sana. Boleh nggak Pak? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu pulang besok kan? Iya, aku besok pagi udah pulang kok. Iya, udah mau aku jemput kan? Besok pagi boleh deh Pak. Nanti aku kabarin ya. Kalau aku udah sampai Iya, rumah Mama ya. Oke Papa, Kamu udah assalamualaikum. pakai malam. Hah? Kamu udah makan kan? Udah. Kamu udah makan belum? Oh iya udah. Oke Pak, assalamualaikum Pak. Nah, salam. Udah diizinin. Sekarang berarti kan suami lo masih di kantor, kita ada kesempatan buat nge-set. Ya, kita akan pasang alat-alat kamera tersembunyi. Nah, nanti andai kata memang dia kesini, misalnya nih bukan yang gue nyumpain ya, dia datang bawa selingkuhannya. Artinya kita akan melihat di dalam rumah ini dia ngapain dengan cewek. Oke. Tapi kalau memang dia pulang ke rumah sendiri, kita punya agent penggoda yang akan nanti pura-pura datang. Mila, coba masuk. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Agent kita. Nah, ini akan jadi agent penggoda yang akan berpura-pura nanti saat suami lo di rumah, misalnya dia tidak bawa cewek ke sini, dia akan ngetok rumah ini dan pura-pura nyari kos-kosan atau kontrakan. Nah, Nanti kita lihat respon suami kamu gimana. gimana ke dia? Lagi nggak ada istrinya di rumah, diundang Apakah masuk dibawa kah? masuk ke dalam, ya kan? Atau diusir? Kita nggak Nah, tahu. oke. Nggak worry kan Mas sama penggoda ini? Agak worry sih Mas. Kenapa? sebenarnya. Merasa kurang cantik, lebih cantik dia mungkin. Tetap ya, harus tetap pede ya Mas ya, lebih cantik aku pastinya. Suami aku pasti setia. Ya kalau gitu Pasti kamu setia nggak ya. perlu nggak perlu worry. Iya, semoga Baik, kita kamu, tes ya. iya kita doakan semoga feeling kamu salah ya. Oke, sekarang gini aja. Kamera kalau nanti Mila, misalnya andai kata lo diajak masuk, ya, usahakan lo duduknya di sini. Deket-deketan sama dia. Karena kita akan pasang kamera satu di situ, ya, satu lagi di akan ada. Nah, itu ruangannya itu suami kamu ruangan apa tuh? Oh itu sih gudang sih Mas, suami aku sih nggak pernah ngecek-ngecek situ ya. Oh jadi nggak pernah masuk. Jadi nanti satu kameramen bisa masuk di dalam situ. Oh iya boleh. Ya, oke. Dan nanti kamu akan dipasang alat mikrofon di sini dan di kuping kamu sudah ada alat pendengar ya. Nanti akan terhubung sama kita. Oke. Dan silakan dipasang dulu ya, pasang dulu. Kita pasangkan kamera-kamera tersembunyi ada di 2 titik. Kita pasangkan alat pendeteksi suara agar kita bisa memantau dari dalam mobil yang dihubungkan dengan wifi di handphone saya. Sekarang kalau gitu, Mila, kita semua keluar dulu ya. Satu kameramen berarti di ruangan sana ya? Ya, oke. Kita menuju ke mobil. Saya masih berpikiran bahwa Raja akan datang bersama seorang wanita ke rumah tersebut. Tuh suami aku tuh Mas. Oh ini suami kamu ya? Suami kamu ya? Ah iya, tapi kok dia sendiri kok Mas? Sendiri ya? Berarti kita pikirannya salah ya? Ya dong, berarti suami aku setia dong. Oke, setia sementara ini. Sementara ini. Iya, kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada yang datang. Tapi saya masih yakin, mungkin saja Raja pulang duluan, habis itu akan menyusul seorang wanita ke rumah tersebut. Kita tunggu sampai 1 jam. Ternyata. Tuh Mas, udah 1 jam nih Mas. Ya, suami aku berarti oke dong. Oke. Kalau gitu kita masukkan rencana kedua, plan kedua. Mila, sampai 1 jam tidak ada orang yang datang. Wah, saya salah sangka nih. Artinya rencana kedua harus kita jalankan. Mila, penggoda kita saya suruh untuk mengetuk rumah Raja. Oke, ini Mila udah ngetok-ngetok. Oke, ini suami lo keluar, suami lo keluar. Dan oke nih kelihatan lihat dari gerak-geriknya suami lo tuh kayaknya langsung kayak ada suami lo tuh kayak kucing dikasih ikan langsung mau diterkam. Iya, Sepertinya belum tentu tertarik deh. nih. Belum tentu Mas. Ada yang bisa dibantu, Mas? Iya Mas, aku mau nyari ini kos-kosan. Katanya sih di sini ada terima kos-kosan Putri Mas. Oh, mbaknya nyari kos-kosan? Iya. Kos-kosan yang apa ya?
yang kamar gitulah, soalnya aku juga cuma sendiri sih Mas. Bentar ya. Oke, gini. Dia kok melipir gitu sih? Oke, oh dia, wah ini nggak masuk kamera sini, kita lihat sana aja deh. Dia telepon. Ya lama, Raja menjauh dari Mila, dia seolah-olah ingin menelepon seseorang. Ini telepon siapa nih? Suami aku, Mas. Suami aku, speaker. Halo, Assalamualaikum. Salam, Mam. Kamu beneran nginep kan malam ini ya? Iya, Pak. Kenapa? Oh, enggak, ada pastiin aja. Artinya Raja ingin meyakinkan dirinya, apa benar Ara istrinya nggak pulang ke rumah malam ini loh? Kenapa? Buat apa? Pak, aku nginep ya. Kamu nggak apa-apa kan sendirian? Aman, nggak ada masalah. Ya udah, besok pagi jemput aku ya. Iya, oke. Oke, Assalamualaikum, Pak. Aman Nah, apanya nih aman? Kita lihat dilanjutin nih. Kamu emang kerja atau kuliah atau apa sih? Kok mau nyari kosan di daerah sini? Kebetulan aku tuh kerja ya di dekat-dekat daerah sini, makanya aku juga nyari kos-kosan yang dekat lah, jadi terjangkau gitu loh Mas. Emang kalau boleh tahu budgetnya berapa ya? Oh, jadi budget yang berapa? Budgetnya ya sekitar 1 jutaan lah Mas. 1 juta. Iya. Gimana kalau 500? Budgetnya 1 juta sama dia diturunin 500.000 rupiah. Lu nanya Mil, di mana emang kos-kosannya? Emang di mana ya Mas kos-kosannya? Ya, di sini. Dia bilang kos-kosannya di sini aja. Iya boleh. Oke, jadi dia masuk. Oke, langsung pindahin dong. Kalau pindahin ke kamera yang dalam gimana ya? Tolong nih, pindahin ke kamera yang dalam. Line 2. Oh iya, maklum gua gaptek. Ini line 2. Oh, ini udah di ruang tamu lo ya. Oh iya. Kamu mau nyari kosannya tuh yang kayak gimana sih? Yang pasti full fasilitas ya Mas ya. Oh, yang fasilitas lengkap. Iya. Kalau gitu ada dong. Tapi di sini. Maksudnya? Lihat ya. Oh, maksudnya di sini fasilitasnya dia nunjuk dirinya dia. AC-nya dingin banget. AC-nya dingin banget. Terus Udah sama kipasnya AC. juga ada lengkap kalau misalnya kamu lihat. Pakai kipas ada AC juga. Ada AC juga. Oh gitu. Tapi tau gak, itu sejuknya AC sama kipas itu masih kalah ngeliat sendirian kamu. Udah deh, Mas. Jadi kita masuk aja yuk, Mas. Udah deh, Mas. Lagi seru nih. Ih, kenapa sih? Kamu gombal terus. Ada meja, ada kursinya nggak? Ada kursinya nggak? Oh iya Mas, di sini ada mejanya kan? Meja, kursi, kayak Meja, gitu. kursi, ada lengkap semua. Tapi kalaupun misalnya kursinya nggak ada ya nggak apa-apa sih, kamu bisa duduk di pangkuan aku rela kok. Kamu sumpah ini udah kurang ajar banget. Apa coba maksudnya duduk di pangkuanku? Ini juga bukan rumah dia, Mas. Ini rumah aku, dikasih orang tua aku. Tahu Bukan nggak? rumah dia. Sumpah nggak tahu diri Dia banget bawa sih, cewek Mas masuk aja. ke rumah kalian dan itu bukan rumah dia. Bukan itu rumah aku. Di saat kamu gak ada juga dia ngambil kesempatan kayak gini. Iya, apa coba masuknya duduk di pangkuanku? Udah deh, Mas. Yuk kita turun aja ya, Mas. Tunggu dulu. Nel. Cukup deh. Aku mau kamarnya nggak ada jendelanya ya Mas. Terus, tapi aku pengen kamarnya tuh yang ada jendelanya ya Mas ya. Ada jendelanya. Aku udah siapin jendelanya. Walaupun tadinya biasa-biasa aja, aku bikin spesial. Tahu kenapa? Kenapa? Buat melihat masa depan kita. Kalau gini kalau mau masak ada dapurnya juga kan ya? Oh ya Mas, aku mau nanya, kalau di sini tuh kita kalau aku mau masak gitu, ada dapur bersamanya gitu kan ya? Oh ada kok, ada lengkap semuanya. Emang kenapa? Ya aku kan masak lah pasti. Kamu kalau masak tapi jangan matang-matang ya. Loh. Kalau nggak matang gimana? Loh emang kenapa kok nggak boleh matang? Iya biar aku matak untuk bisa menikahi kamu. Dia mau nikah lagi. Dia mau nikah lagi. Ini pasti cuma gombalan dia doang. Atau kita cek yuk, Mas. Iya tunggu dulu. Kita nggak cek deh. Mau nunggu sampai kapan deh? Ini konyol banget sih. Iya tapi di sini pintunya rusak loh. Kok rusak? Kapan Nggak sih? jadi deh. Tunggu ini lagi seru ini. Aku nggak jadi deh kalau pintunya rusak, terus gimana kalau rusak? Ya emang sengaja aku rusak biar nggak ada yang bisa keluar masuk hati kamu kecuali aku. Udah dong, Mas. Udah yuk, Mas. Yuk, Mas. Yuk. Tunggu dulu ya. Ih, masnya gombal terus. Loh, masnya tinggal di sini sendiri? Iya sekarang sih emang sendiri. Paling sama itu tadi yang beli sate. Oh, sama mbak yang tadi ya. Lu tanya lah ya. Itu kan di ruang tamunya ada foto tuh, Mil. Lu tanya itu foto siapa? Coba. Nah, kalau ini Mas foto sama Itu almarhumah istri saya, jadi memang dia udah meninggal sih, udah lama sih. Astagfirullahaladzim. Jadi dikira kebangetan deh. dia pikir kamu meninggal gitu. Suka-suka udah kebangetan banget deh, Mas. Masa dia bilang aku meninggal sih? Bilang meninggal.
lihat ini aja yuk, ke gudang dulu yuk. Tuh ngapain coba? Ih. Ini emang. Udah Mil, jangan sampai dia masuk gudang itu Mil. Bilang aja, masa aku ditaruh di gudang bekas sih? Mas, kok dibawa ke gudang? Iya, ada. Jadi di gudang itu ntar ada kunci kamarnya, jadi kamu bisa ambil kunci kamar di situ. Ih, kamu jahat banget. Masa maksudnya aku ditaruh di gudang? Kamu jadi mau di mana? Emang tidurnya mau di? Iya, gini aja deh. Kalau nggak, akunya di kamar Mas, masih tidur di gudang gimana? Boleh aja, boleh. Boleh ya udah. Buat kamu sih kamu di kamar, aku di gudang nggak masalah. Aku mau tidur di trotoar juga nggak apa-apa. Oh, serius ya? Serius? Aduh, untung aja nggak jadi. Terus dia ngapain nih Mas sekarang? Ayo dong Mas, udah yuk. Ayo kita keluar aja yuk. Ayo keluar. Mil, kita keluar Mil ya. Terusin Mil, kita keluar Mil. Ara panas, emosi. Dia turun, dia labrak suaminya. Mas, kamu tega ya? Tega banget, tahu nggak sih? Oh jadi kamu tadi telepon aku, nanya aku minum atau enggak itu karena ini. Mas, kamu tega ya? Tega banget, tahu nggak sih? Oh jadi kamu tadi telepon aku, nanya aku minum atau enggak itu karena ini. Jadi kamu ngapain? Coba jelasin sama aku sekarang deh. Aku udah capek Mas sama kamu. Dia mau cari kos. Dia mau cari kos kan? Ya terus kamu ngapain bawa masuk sini? Emang kita buka kos-kosan enggak ya? Ini rumah aku. Ya, aku cuma pengen bantu Mbak ini. Dia tuh pengen cari kos-kosan dan tadi juga dia kebelet ya tadi dia kebelet kan bener. Kamu gak usah bohong-bohongin aku. Aku tuh dari tadi mantau kamu, tau nggak? Kamu gombalin dia kan dari tadi. Kamu hampir bawa ke kamar. Iya bener nggak? Kamar kita kan terus kamu bilang aku almarhumah. Kamu tuh keterlaluan banget Mas. Ini maksudnya kan tadi aku ngomong gitu karena kan semua manusia nih kamu ini semuanya kan juga pasti akan meninggal. Aduh Mas, bobo kita. Kamu gak usah bawa agama deh Mas untuk ngebenerin hidup kamu. Gitu. Kamu tuh dari tadi gombalin dia. Kamu mau bawa ke kamar kita? Hah? Itu kamar kita, ini rumah kamu, tau nggak? Ya oke. Aku salah, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Tapi yang kemarin-kemarin berapa banyak cewek kamu kasih bunga? Dari kemarin aku buat semua mantan aku. Ya mantan lo ada berapa? Ada 30. Oh iya, pantasan main di toko bunga ada 27, 28. Itu jumlah mantan-mantan lo, jadi setiap mantan lo datangnya lo kasih bunga. Jadi lo genepin 30, yang ke-31 lo kawinin gitu ya? Ya kamu ya akhirnya dari ketua. Bullshit, buat apa enggak? 30 mantan kamu buat apa kamu kasih bunga sekarang? Iya, ada Kenapa alasan. enggak dari sebelum aku Harus ada nikah sama alasan, aku, iya coba? kan? Iya, reasonnya apa? Kamu jelasin dong. Ya aku diteror. Aku udah diancam. Iya, aku tahu dia. Kenapa? Maksudnya gimana? Dari mungkin dari 30 orang itu ada satu yang pengen buka aib aku. Diancam apa? Diancam Aduh, aib yang mana, Mas? Ya, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba di depan terdengar, oh kamu nggak tahu. Apa tuh? Apaan tuh, Bek? Ada orang. Kejar. Ternyata tim kita sudah menangkap seseorang dan itu adalah kayaknya orang yang kayaknya kemarin malam itu pakai hoodie yang lari melempar barang ke rumahnya Ara. Oh ini kemarin yang liatin loh. Dan saat kita buka kupluknya, dan itu adalah orang yang sama dengan yang kemarin kita temui di taman. Pas Raja naik pohon, ingat kan? Apa itu? Ini siapa? Terlambat untuk menyesal. Mas, dia siapa? Oke. Saya mantannya dia. Kenapa emang? Jelasin, apa masalahnya? Ya lo bayangin aja semuanya. Gue udah menikah sama dia, tiba-tiba dia ninggalin gue gitu aja karena pelakor ini. Sorry, gue gak pelakuin, gue gak tahu. Tapi lo yang bikin gue batal nikah. Gue gak tahu ya, gue juga gak tahu kalau lo mantannya. Lo tanya dong, Mas kamu gimana sih? Sorry ya, gue juga mau pelakor. Enak aja lo ngomong. Udah. Lo aja kali pelakor kali yang gak bagus. Makanya suami gue gak mau nikahin lo. Makanya suami gue gak mau nikahin lo. Lo tuh gak banget, tau gak? Raja jelasin. Aku putusin dia
Dia masa udah ngancem-ngancem apa? Ngancem pengen ngebunuh apalah yang aneh-aneh. Terus dia juga teriak-teriak di depan kantor. Apa-apaan coba? Kalau lo nggak cerain dia, gue bakal nganterin lo sampai ke kantor. Ampun aja, aduh otak aja lo cepet. Dan kita melihat memang ternyata raja ini selama ini mendatangi mantannya satu persatu karena dia ingin mencari tahu siapa peneror itu. Jadi ternyata raja juga kan diteror. Dia nggak mau keselamatan istrinya terancam, jadi dia ingin menyelesaikan masalah ini. Walaupun mungkin salahnya dia tidak cerita sama istrinya. Kamu lain kali tuh jangan rahasia-rahasiaan, tahu nggak? Iya, tapi ya aku kan supaya kamu juga aman gitu lah pokoknya. Ya pokoknya mulai sekarang nggak boleh rahasia-rahasiaan lagi sama aku ya. Ya udah kalian saling menjaga lah mulai sekarang. Ada yang aneh dengan hati. Sudah terjawab semua. Terus rencananya kalau mereka aja bisa happy ending, kita kapan? Kita kemarin. Hah? Kita kemarin? Ya udah kalau gitu saya beli mesin waktu biar bisa kembali ke waktu kemarin. Oke, ya udah, nggak apa-apa, nggak ada salahnya usaha terus. Siapa tahu nyangkut ya. Sampai ketemu lagi, saya Uya. Dan saya Nesa. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now, kamu.